Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami juga bersyukur untuk lagu yang indah yang boleh kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Mengingatkan kami lagi Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan selalu cukup buat kami. Termasuk juga pada malam hari ini Tuhan. Ketika kami mau belajar untuk makin mengenal Engkau, makin mengenal diri kami sendiri, makin mengenal pasangan yang Engkau anugerahkan kepada kami, makin mengenal orang-orang di sekitar kami yang Engkau berikan. Kami percaya tiap pertemuan tidak ada yang terjadi dengan sia-sia Tuhan. Selalu ada hal yang akan bisa kami pelajari. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memulai pada malam hari ini. Kiranya Engkau saja yang berbicara, kiranya Engkau berkenan akan segala perkataan dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kalau nyanyi lagu itu saya selalu terharu. Nahan-nahan biar nggak nangis. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan ganti ya gambarnya. Saya agak ke distract. Bukan itu yang saya masukkan, tapi tambah bagus sih. Gambarnya agak ganti. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan bisa hadir lagi di sini, sharing bersama Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar topik keempat yang di dalam rangkaian 5 topik ya sepanjang 1 tahun ini. Minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita memproses emosi kita ya. Dan minggu ini kita akan belajar sesuatu yang lebih terkait pikiran kita. Jadi kalau kita mau kaitkan, kita tahu ya ada banyak sekali peristiwa yang kita baca tuh di media tentang orang-orang yang terbawa oleh emosi gitu, terbawa gitu. Ya yang paling fenomenal kasus Sambo mungkin ya, yang dia kemudian mengatakan saya nggak bisa menahan emosi saya sehingga dia melakukan hal yang saya rasa akan dia sesali seumur hidup ya. Tapi pertanyaannya kemudian kan, apa iya kita itu selemah itu? Apa iya kalau misalnya emosi itu muncul, kita tuh gak punya pilihan selain terbawa. Ada banyak lagi peristiwa yang lain ya, kayak si Mario Dandi itu atau koboi jalanan itu banyak banget loh ya kisah koboi jalanan tuh. Yang masalah di jalan, emosi, kemudian viral, ditangkap polisi, terus maaf, nyesel gitu kan. Lalu terjadi lagi dengan orang lain, terjadi, selalu polanya sama, terpicu emosi, tidak bisa menahan diri, lalu terbawa gitu. Bukankah itu membuat kita jadi berpikir, apa iya kita selemah itu ya? Apa iya kalau emosi itu sudah menguasai, apa iya kita gak punya pilihan lain selain terbawa. Dan mungkin sehari-hari kita juga punya ya pengalaman seperti itu ya, yang kemudian kita nyesel gitu. Entah kata-kata yang kita ucapkan ke anak kita, ke pasangan kita, atau orang yang kita temui gitu, lalu kita menyesal. Nah, kita mau membicarakan tentang hal ini ya, untuk kemudian kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sih, ada proses apa tuh yang terjadi di dalam diri kita. Nah, ini adalah ayat yang akan kita baca untuk mendasari apa yang akan kita bahas hari ini. Ini ayat yang disetrap ya, disetrap suruh ngapus ya. Biasanya anak yang nggak ngerjain PR biasanya suruh ngapus. Oke, ini adalah ayat yang kita akan baca ya. Ini sudah sering saya rasa kita baca, ayat yang cukup familiar buat kita semua ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah bagian yang minggu lalu sudah karena terhalang. Nah, ini adalah bagian yang 2 bulan lalu lagi juga sudah kita bahas tentang pengaruh dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca ya, Filipi 4, itu kan sebenarnya bicara tentang hal ini. Jadi kita kalaupun kita tidak mau mengacu kepada hasil riset yang dilakukan oleh para psikolog itu yang kemudian menghasilkan teori cognitive triangle ini ya, sebenarnya hal itu juga sudah, terima kasih. Hal itu sebenarnya juga sudah terlihat ya. Ini nanti jadi perlu dimatikan nggak ya ini? Nggak apa-apa ya, nggak muing gitu ya, feedback ya. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 itu kan sebenarnya 3 aspek itulah. Pikirkanlah semua yang baik, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, pikirkan. Kemudian dikatakan lagi di bagian kedua yang bisa menjelaskan kepada kita tentang pikiran itu adalah semua yang sudah kamu pelajari dari aku, lihat dari aku, dengar dari aku, lakukan. Nah, bukankah itu aspek keduanya? Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perilaku atau apa yang sudah kita pelajari itu perlu kita lakukan supaya kemudian itu juga bisa mempengaruhi perasaan kita. Damai sejahtera Allah akan menyertai. Jadi sebenarnya konsep itu juga adalah konsep yang sangat jelas gitu terlihat di Alkitab gitu ya. Nah, tetapi realitanya kan ya, andaikan segampang itu gitu ya. Kita ngomong ke pikiran kita, pikirin yang baik, lalu pikirin yang baik. Pikirin yang adil, lalu kita berpikir adil gitu ya. Yang manis-manis pikirin, lalu manis-manis. Andaikan gitu ya, segampang itu. Ya realitanya kan gak begitu ya. Kalau kita mau misalnya malam ini diam sebentar, mikir sebentar ya. Apa yang hinggap di pikiran kita dari tadi pagi aja sampai malam ini? Apakah semuanya baik, semuanya sedap didengar, semuanya kebajikan? Apakah semuanya adil? Apakah manis? Ya kan enggak ya. Ternyata hal-hal yang tidak adil buat orang lain, yang kalau orang lain dengar kita juga ngumpet deh kalau orang lain tahu apa yang ada di pikiran kita. Artinya kan itu bukan hal-hal yang bajik atau hal-hal yang ya ternyata realitanya gak segampang itu. Kita gak bisa memerintah pikiran kita, ayo pikirin yang sedap didengar saja, jangan pikirkan yang lain. Lalu pikiran kita nurut. Realitanya gak begitu, nah itu kenapa tuh ya seperti itu. Saya rasa 2 bulan dan juga sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana otak kita itu ternyata menurut para ahli yang meneliti itu punya sifat yang namanya neuroplasticity ya, suka disebut sebagai plastisitas otak. Jadi apa yang sering kita latih, di situ dia kuat. Apa yang sering kita kasih makan ke otak kita, di situ dia cepat nyambungnya. Artinya kalau kita mau punya pikiran yang baik, sedap didengar, manis, adil, bajik, ya berarti itulah yang harus sehari-hari kita masukkan di kepala kita. Nah jadi kita mulai bisa pikir-pikir tuh apa ya yang sehari-hari. Apa yang aku baca, apa yang aku tonton, apa yang aku dengar. Aku membiarkan diriku, pikiranku dipengaruhi apa. Nah kalau apa yang diajarkan oleh Paulus, dengarkan aku
Apa yang sudah kamu lihat dari aku, yang sudah kamu dengar, yang sudah kamu pelajari, lakukan. Nah itu kalau apa yang dikatakan Filipi. Jadi Paulus seperti mau mengatakan harus ada dasarnya. Kita nggak bisa hanya sekedar mau mikirin apa, saat itu lagi pengen mikir apa, mau apa. Kita harus selalu balik ke dasar. Makanya saya memulai di bulan Maret ya, dengan Stranger Inside Us. Itu maksudnya mau mengingatkan kita bahwa seringkali kita nggak betul-betul memikirkan siapa sih aku ini, apa yang aku percayai, apa yang aku ikuti, apa yang aku biarkan mempengaruhi aku. Tapi kita bisa tanpa sadar ya udah hidup ya udah begitu aja. Tanpa kita benar-benar memperhatikan apa yang kita biarkan mempengaruhi kita. Nah kalau kita lihat yang kita pelajari 2 bulan lalu tentang Petrus dan Yudas, saya rasa itu bisa menjelaskan ya. Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya lalu dia sadar ketika ayam berkokok, apa yang dia lakukan? Kan dia langsung mencari Yesus. Lalu Yesus juga memandang kepadanya. Dan di dalam pertemuan itu dia ingat. Di Alkitab dikatakan yang udah kita baca 2 bulan lalu. Teringatlah Petrus. Artinya apa? Berarti kan selama ini kalau kita baca di Alkitab. Petrus itu kan selalu dekat sama Tuhan Yesus. Dia selalu kemana-mana dia adalah 3 orang terdekat murid Yesus. Salah satu dari 3. Kemana-mana pengajaran Tuhan Yesus, apa yang terjadi dia selalu ngikut. Nah dengan demikian ketika pun satu saat dia lemah dan dia jatuh yang mana Tuhan juga sudah prediksikan. Ya kita bisa pahami bahwa itulah bagian dari didikan Tuhan kepada dia untuk ngingetin dia. Kamu sangka kamu kenal dirimu. Nih aku kasih tauin kamu itu siapa. Ya sampai kemudian Petrus sadar, oh ternyata aku sebegini parahnya. Ketika belum lama aku bilang aku mau mati demi engkau Tuhan. Cuma ditanya seorang hamba perempuan udah langsung keper-keper gitu. Langsung gak tahu saya gak kenal. Jadi ketika dia sangka dia kenal dirinya. Tuhan bilang kamu gak kenal, aku akan tunjukkan kamu siapa. Nah tetapi karena di dalam proses itu dia terus mendekat sama Tuhan, mendengar dalam ketidakmengertian dia, ketika dia jauh tuh cepet gitu loh baliknya. Karena itu yang banyak dia beri makan kepada otaknya. Nah bedanya dengan Yudas, apa sih yang ada di dalam pikiran Yudas? Dalam salah satu bagian Alkitab kita tahu bahwa dia mengkritik minyak yang dibuang percuma menurut dia ya ketika Tuhan Yesus diurapi. Sayang banget uangnya, mestinya buat orang miskin aja. Itu ya. Lalu ada juga bagian Alkitab yang bicara tentang bahwa dia mengambil gitu ya, karena dia bendahara. Dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang terus dia kasih makan kepada pikirannya itu ya uang sehingga ketika kemudian dia punya kesempatan mendapat keuntungan, ya dia ambil kesempatan itu. Ketika dia menyesal menyerahkan Tuhan Yesus, uang juga kan yang dia lihat. Dan ketika dia melihat uang itu tidak bisa menjawab apa-apa lagi, tidak bisa memberikan rasa apapun kepada dia, dia buang. Dia pun datangnya nggak datang kepada Tuhan Yesus, tapi datang kepada partner in crime-nya dia kan, para penyogoknya itu. Dia nggak mencari Tuhan Yesus. Jadi kita bisa lihat juga di dalam diri kita sehari-hari ya. Ketika ada satu peristiwa, secepatnya yang paling duluan nyangkut di kepala kita tuh apa? Dari situlah kita tahu apa yang biasanya kita kasih makan ke otak kita. Kalau melihat satu peristiwa mikirnya langsung negatif, nah kita tahu kita itu akan banyak hal-hal negatif nih. Dan itu biasanya datang dari pengasuhan, yang banyak kritik dari kecil. Selalu dilihat tuh hal negatif yang ditangkap, hal positif gak ditangkap. Bikin salah dimarahin, melakukan hal baik gak pernah dipuji. Nah itu biasanya lalu kalau rutin begitu-begitu terus akhirnya anak-anak kita lalu ketika kita bertumbuh dewasa kita lebih cepatnya negatif semua negatif gitu, nggak bisa melihat hal positif. Nah saya kasih di situ contoh 2 tipe pemotor itu ya karena saya barusan ada peristiwa beberapa hari yang lalu saya lagi nyetir nih di sebuah jalan tikus. Lalu saya nyetir baik-baik nih ya jalan tikus.
Jalannya benar-benar kecil, cuman cukup satu mobil dan satu motor. Jadi 2 mobil nggak bisa. Satu mobil dan 2 motor juga tidak bisa, cuman satu motor. Nah, jalanan kecil lalu membelok. Saya udah ngeliat di spion nih, ini ada motor mau balap saya. Terus saya mikir gini, kalau ada motor dari depan nih pasti tabrakan. Semoga nggak ada motor dari depan gitu. Bener ada motor dari depan. Jadi mobil saya begini, motornya nyalip, ada motor dari depan, wah nyaris banget. Sebelah sini tembok. Nah motor yang dari depan, itu kan kelabakan langsung udah mau, wah dia sampai kakinya dia menjaga supaya dia nggak jatuh dan supaya dia nggak nabrak tembok. Saya memelankan mobil saya karena saya ingin mengamati apa nih yang terjadi gitu ya. Lalu si bapak yang mengendarai motor ini, begitu nyaris nabrak tapi nggak nabrak, terus dia nengok ke belakang, habis itu dia motor tadi mah udah nyelonong kemana tahu. Tuh, saya cukup begitu responsnya dia ya. Lalu udah nih selesai keluar dari jalan tikus, saya masuk ke jalan besar. Itu jalan bener-bener besar, mau 2 mobil plus 2 motor pun bisa gitu ya. Bahkan saya rasa 3 mobil pun bisa karena jalannya besar. Terjadi kejadian yang sama. Jadi saya perhatiin dari spion ada motor mau balap saya gitu. Dari depan ada motor lain. Motor yang dari depan itu sebenarnya sama sekali nggak punya masalah. Dia mau agak menyingkir sedikit pun tidak apa-apa karena jalan itu besar. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia bukan menyingkir, dia malah mepet ke motor yang ini. Begitu mepet, dia tendang pakai kakinya, yang mana tidak kena. Dan itu membuat kakinya jadi keseret sehingga dia hampir aja jatuh. Waduh, saya sampai ngeliatnya, kalau jatuh nih ya gitu ya. Bayangin ya, peristiwa yang sama, responsnya itu loh. Itu bikin saya jadi, iya ya. Saya pikir lalu, apa yang dia kasih makan di pikirannya 2 orang itu ya. Yang pertama itu, apa yang sering dia kasih makan pikirannya? Apakah mungkin tiap pagi dia bangun, dia bersyukur, terima kasih untuk hidup, terima kasih untuk makanan, terima kasih untuk keselamatan mungkin, keselamatan, maksudnya selamat hari ini selamat gitu ya, kita nggak tahu dia ngerti keselamatan apa enggak. Sehingga ketika ada peristiwa seperti itu lalu dia cuma geleng-geleng kepala sambil ketawa gitu ya. Lalu yang satu itu saya bayangin kira-kira apa ya yang ada di pikiran orang itu ya. Apakah dia tuh begini nih tiap pagi. Apa yang jadi hakku adalah hakku. Jangan sembarangan, ini hakku. Apa ini? Gak boleh, siapa? Gak boleh ganggu aku. Jangan hambat aku. Apa begitu gitu ya? Apa begitu kira-kira? Sehingga ketika ada orang mau ngambil jalan, ini hak gua, awas, gitu ya. Saya pikir apa begitu? Ini mah hanya saya merancang aja di kepala saya kira-kira apa gitu ya. Karena ya memang, ya mungkin karena profesi saya ya. Jadi saya sering mengamati orang memang. 2 peristiwa yang mirip. 2 orang yang berbeda, cara pikirnya, perilakunya, perasaannya. Saya perhatiin orang itu nggak jadi jatuh, tapi dia terus nengok ke belakang sambil gitu ya. Yang kedua marah-marah gitu. Benar-benar perasaannya, jadi saya pikirannya, perilakunya, perasaannya tuh jauh berbeda. Peristiwa yang sama. Dan bagaimana dia meresikokan keselamatannya sendiri ya. Menarik ya manusia itu ya. Membuat kita jadi berpikir apa sih ini gitu. Nah ini adalah ayat yang kemudian saya baca ketika saya sedang saat teduh pagi. Yang membuat saya juga jadi berpikir tentang Raja Ahaz ya. Ini peristiwa di 2 Tawarikh. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Jadi ini saat itu kan kerajaan Israel sudah terpecah 2 ya, Yehuda dan Israel. Nah Raja Ahaz ini Raja Yehuda. Nah dia barusan dikalahkan oleh raja-raja orang Aram yang disebut orang Damsyik ya. Nah ketika dikalahkan Alkitab mengatakan pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka.
kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Jadi ini kita lihat cara berpikir ya. Cara berpikirnya Raja Ahaz, karena musuh mengalahkan aku, wah musuh itu nyembah siapa sih? Aku sembah juga deh. Supaya aku juga dibela oleh dewa yang sama, yang hebat, yang bikin musuh itu bisa ngalahin aku. Itu cara pikirnya Raja Ahaz. Yang menarik kalau kita lihat di 2 Tawarikh 26, 27, di situ kita akan tahu siapa sih bapaknya Ahaz. Siapa kakeknya Ahaz. Lalu di Tawarikh selanjutnya kita jadi tahu siapa anaknya Ahaz. Menarik loh melihat bahwa kakeknya, bapaknya, anaknya semua dicatat di Alkitab sebagai raja-raja yang takut akan Tuhan. Tapi dia sendiri, dia bisa punya pola pikir yang berbeda. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa apa nih, kenapa kakekku dulu berjaya, kenapa bapakku berjaya, kenapa aku kalah. Ya, bisa perhatiin ya pola pikirnya, dia tidak berpikir tentang apa yang dilakukan bapakku ya, apa yang dilakukan kakekku ya. Enggak, tapi cara dia berpikir dia ngelihat nih. Karena dewanya, oh mereka sembah dewa itu, aku ngikut deh supaya dewa itu juga menolong aku. Jadi ketika kita punya cara berpikir sebenarnya apa sih pikiran itu? Pasti benarkah kalau kita mikir seperti itu? Nah ini adalah pikiran itu secara sangat sederhana, artinya adalah kata-kata di dalam kepala kita. Nah ini adalah mitos pikiran ya. Ketika kita berpikir, sadar nggak sadar kita bisa merasa bahwa pikiran kita itu realita. Misalnya kita pikir, aduh aku bodoh. Lalu kita merasa kita beneran bodoh. Padahal itu apa? Itu kata-kata, realitanya apa? Beda antara realita dengan kata-kata. Seringkali kita berpikir pikiran kita itu pasti benar. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya, kita bisa terbawa begitu aja gitu tanpa kita pernah benar-benar mikirin benar nggak sih? Sama seperti Ahaz itu, dia cuma ngelihat sangat pendek gitu bahwa oh mereka bisa ngalahin aku, siapa sih yang mereka sembah? Berarti hebat itu yang mereka sembah, aku ikut nyembah mereka. Seakan-akan begitu aku mikir begitu, itu pasti benar. Seakan-akan tidak perlu tahap lain untuk mencari tahu dasar pikiranku ini apa. Aku itu mendasarkan, mengakarkan pikiranku itu, sesuatu yang muncul dalam itu berdasarkan apa. Kalau yang tadi kata Filipi, ya kepada Paulus yang adalah pengikut Tuhan gitu ya, kalau kita lihat secara lebih utuh. Nah kita juga seringkali pikir, begitu ada pikiran maka itu pasti penting. Aku ini apa misalnya kayak itu hakku, kalau kita udah mikir itu hakku maka pasti itu penting. Hak itu pasti penting, pasti benar, pasti realita. Pikiran adalah perintah, seakan-akan kalau ada sesuatu yang muncul di pikiran kita, itu harus kita ikutin. Pernah gak kita benar-benar mikir, kalau ada sesuatu muncul pikiran kata-kata, misalnya kayak ketika si Sambo itu terpicu oleh emosi lalu dia mikir aku mau bunuh. Nah seakan-akan begitu muncul harus, karena itu seperti sesuatu yang benar, yang penting tanpa kemudian kita memikirkan dasarnya apa. Apa ini sebenarnya? Dan pikiran itu bijaksana. Kayak misalnya waktu Daud ya. Daud ketika dia melihat Batsheba, siapa itu? Itu adalah anaknya siapa ya namanya lupa saya. Anaknya siapa, istrinya Uria. Nah ketika disebut nama anaknya siapa itu, bapaknya Batsheba itu sebenarnya anaknya Ahitofel yang adalah penasehat Daud. Jadi orang itu sebenarnya mau bilang, jangan macem-macem deh, ini cucunya penasehatmu sendiri gitu kan. Udah punya suami pula gitu. Nah tetapi ketika dengar itu Daud, karena di dalam pikiran dia, aku ingin, seakan-akan itu adalah penting,
itu adalah perintah, itu bijaksana, itu tidak apa-apa. Sehingga walaupun sudah disampaikan seperti itu, panggil dia kemari. Tetap dia suruh Batseba datang. Ya kadang-kadang pikiran itu ya, kita tidak memikir, kita tidak nggak aware gitu. Itu tuh apa sebenarnya? Ketika kata-kata bermain di pikiran kita, di otak, di kepala, itu apa sebenarnya? Seringkali yang kemudian respons kita adalah ikutin. Karena kita pikir gitu ya. Sesuatu yang muncul di kepala itu pasti sesuatu yang benar, yang realita gitu. Kalau kita bilang misalnya, aku nggak mampu, maka aku nggak mampu. Padahal kita mampu apa enggak, realitanya seperti apa? Apakah benar kita enggak mampu? Nah kapan tuh kita memikirkan itu? Nah pikiran bisa menjadi ancaman. Kita juga sering kali gitu, begitu kita mikir misalnya, aduh nanti pasti aku gagal gitu. Maka itu akan mempengaruhi kita tuh, bikin kita jadi enggak semangat, bikin kita jadi down. Nanti pasti diejek misalnya gitu ya. Itu jadi ancaman, walaupun itu sebenarnya apa? Cuman kata-kata. Apakah itu realita? Enggak tahu, cuman kata-kata. Nah tetapi seringkali pikiran itu kita beri kuasa begitu besar. Lalu ya udah kita kebawa aja sama pikiran. Nah ini sekedar untuk kita cerna bersama gitu ya. Bagaimana selama ini kita menanggapi kata-kata yang muncul di kepala kita. Kita perlakukan seperti apa dia itu. Apakah kita mendigestnya atau ya sudah kita terbawa seperti mitos ini. Nah ini adalah beberapa teori yang saya pikir penting juga untuk kita ketahui ya. Jadi riset yang dilakukan menemukan setidaknya ada 10 pola pikir yang kuat di dalam diri kita. Yang seringkali kemudian itu membuat kita jadi, yaitu seperti tadi, begitu ada pikiran muncul, langsung rasanya itu sebuah realitas, sesuatu yang benar, sesuatu yang harus kita ikutin, yang kita tidak punya kuasa untuk bertanya atau mempertanyakan. Nah ini kita lihat dulu satu-satu ya, nanti kita lihat implikasinya. Yang pertama tuh negative thinking. Jadi tiap kita melihat apa, walaupun nih realitanya kita pernah dapat A, pernah dapat B, tapi begitu dapat D, langsung memang aku bodoh gitu ya. Jadi negative thinking, melihat segala sesuatu secara negatif. Jumping to conclusion, ini sambil kita merelate dengan diri kita, aku gitu enggak ya, gitu kira-kira ya. Misalnya kita papasan sama orang, mukanya cemberut, terus kita bilang dia pasti enggak suka sama aku. Nah itu namanya mind reading ya, jumping to conclusion. Tapi kan sebenarnya kita enggak pernah tahu yang ada di pikiran dia itu sebenarnya apa. Kalau contoh di sini, ini kan yang berbaju biru mengatakan, aduh perutku sakit gitu kan. Nah sementara yang berbaju ungu mukanya cemberut, pasti dia gak suka sama aku tuh. Apalagi dia gak mau ngeliat aku, apa yang aku lakukan ya, kenapa ya dia, udah dia semua pikiran negatif gitu muncul ya. Jadi kita mind reading. Nah masalahnya adalah otak kita tidak bisa membedakan sesuatu yang fakta atau bukan fakta. Jadi begitu kita mengatakan kepada diri kita, pasti orang itu gak suka sama kita. Nah sistem saraf kita itu semua terpicu seakan-akan itu kenyataan. Walaupun itu sebenarnya cuma kata-kata doang gitu di kepala kita. Yang realitanya apa, otak kita gak bisa bedain, gak bisa tuh kata, oh ini mah cuma kata-kata, peristiwanya gak ada. Gak bisa, jadi begitu kita ngomong, maka respons yang dilakukan sistem saraf kita itu akan merespons itu sebagai sebuah realita. Nah yang ketiga, ini adalah pola pikir yang biasanya kalau ngelihat hal-hal yang positif, misalnya dipuji. Wah Bu Tirza bagus banget tulisannya gitu kan. Iya kebetulan aja tuh lagi dapat ide gitu misalnya ya. Tapi yang kemarin juga bagus, iya itu kemarin gara-gara baca buku kok, bukan dari saya. Loh kalau yang itu iya gitu, jadi tiap ada hal positif, enggak begitu bilang gini,
hari ini kenapa nulis ini? Wah langsung gitu ya. Jadi yang positif nggak mau didengar, begitu yang negatif langsung nancep gitu. Sehingga kemudian, nah bener kan, aku nggak bisa nulis kan. Berarti selama ini ketika aku dipuji dan aku merasa ragu dengan pujian, benar karena memang aku sebenarnya tidak pandai. Misalnya kayak begitu. Ya kita ada kecenderungan seperti itu enggak? Biasanya seseorang punya setidak-tidaknya satu di antara kecenderungan-kecenderungan ini. Nah, overgeneralization ini adalah ketika kita misalnya mengalami peristiwa yang baik, begitu sekali ketemu peristiwa buruk, lalu kita pikir selalu buruk. Tuh kan, oh gitu ya, story of my life gitu sering. Kan bener kan, padahal sebelumnya ada juga nih peristiwa yang baik yang terjadi. Jadi satu peristiwa negatif, misal ketika kita jadi song leader misal contoh ya, lalu satu kali itu orang-orang kayaknya nggak ini gitu ya, nggak merespons dengan hangat, kita langsung merasa bahwa pasti setiap kali aku jadi song leader pasti semua orang nggak merespons dengan hangat gitu. Itu overgeneralization tuh kayak begitu. Jadi kita punya pola pikir yang membuat nggak usah deh. Nanti pasti orang-orang gak semangat nyanyinya kalau aku yang jadi song leader misalnya kayak gitu. Nah berikutnya adalah all or nothing. Nah ini juga sering ya. Jadi seakan-akan kalau tidak punya keluarga, kalau tidak menikah maka pasti hancurlah hidupku. Seakan-akan kayak gitu. Jadi cuman punya dua pilihan seakan-akan. Jadi cara pikir yang kaku. Kalau nggak begini berarti pasti gagal. Kalau nggak juara satu artinya aku gagal. Kalau nggak seperti yang aku mau berarti artinya gagal. Padahal di tengah itu kan masih banyak pilihan lain sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kan kita punya pikiran seperti itu. Magnification ini membesar-besarkan masalah. Misalnya kayak kemarin ada satu kasus konseling. Aduh Bu, saya rasanya tuh mau mati aja. Bayangin Bu, pembantu saya cuti, lalu supir saya nggak masuk. Aduh, mau mati saya rasanya. Aduh, saya nggak ada pembantu tiap hari, saya juga nggak punya supir, saya nggak mati, seneng-seneng aja gitu ya. Tapi bayang itu namanya membesar-besarkan masalah gitu ya. Nah itu ada nggak tuh kecenderungan seperti itu ya? Emotional reasoning, kalau kita merasa itu, kalau aku sedih berarti benar itu peristiwa itu menyedihkan walaupun sebenarnya belum tentu. Misalnya kayak Daud tadi, karena aku excited lihat Batseba, oh berarti itu sesuatu yang baik. Seakan-akan begitu, padahal kan belum tentu. Jadi emotional reasoning karena emosiku, ngikutin emosi. Dan yang terakhir nih, bukan terakhir deh, personalization ya, apa-apa aku gitu ya. Jadi maksudnya ketika misalnya ada satu peristiwa kita selalu merasa gara-gara aku. Padahal kan belum tentu ya. Gara-gara aku, ketika misalnya yang barusan terjadi ya, saya kok lagi nggak punya contoh ya. Nanti ada contoh sih saya kasih ya. Kemudian should, harusnya, mestinya gitu kan. Mestinya kan nggak, harusnya kan gitu ya. Segala sesuatu harusnya, mestinya dia ngerti dong. Mestinya dia nggak begitu, harusnya nggak begitu gitu. Jadi melihat segala sesuatu dengan cara pikir seperti itu ya. Atau labeling ya, menganggap diri bodoh. Nah, ini contoh ya, misalnya ada satu peristiwa mungkin festival gitu ya, sebuah lomba atau apa, kemudian, maaf ya, saya melakukan apa ini barusan, tolong. Nah ya, terima kasih. Seringkali yang terjadi adalah kita menyangka satu peristiwa itulah penyebab emosi kita kemudian jadi terpicu. Misal, ini di dalam satu festival atau perlombaan kalah. Nangis, aku sampai itu ya nangis, sedih, stres, sedih sekali karena aku kalah, karena ada peristiwa ini. Nah tetapi kita perlu pikirkan apa memang seperti itu. Sebenarnya ada hal lain nih yang menengahi. Itu apa? Itulah yang namanya pikiran kita. Jadi ada sesuatu
nih ya, salah satu menurut saya all or nothing itu ya, yang tadi salah satu contoh, ini contoh. Kalau aku nggak menang juara 1 berarti aku pecundang. Kalau aku nggak menang juara 1 berarti aku gagal total. Jadi all or nothing. Nah, jadi ini ada pola pikir sebenarnya. Kalau kita sangka peristiwa itulah yang memicu kita berespons emosi kita. Seperti pemotor tadi. Kita menyangka oh dia begitu karena ada peristiwa pemotor yang memotong jalan. Tapi kan enggak ternyata, karena peristiwa yang sama responsnya bisa beda-beda. Berarti ada pola pikir yang berbeda, yang membuat respons juga jadi berbeda. Kalau misalnya pola pikir kita adalah Filipi 4. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang bajik, semua yang adil, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Ya enggak? Kalau misalnya kita berpikir tentang semua yang adil, oh iya ya, setiap perlombaan, pertandingan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Apakah artinya ketika aku kalah aku gagal? Belum tentu. Artinya adalah orang itu lebih baik dari aku. Apakah artinya aku buruk? Enggak. Dia lebih baik dari aku, simply itu. Dia lebih baik dari aku. Nah tetapi seringkali pikiran kita kan itu tuh. Entah all or nothing atau negative thinking. Ini pasti jurinya disogok nih, pasti main sogok-sogok nih. Misalnya gitu, itu negative thinking. Atau mind reading misalnya, atau jump into conclusion. Ini kayaknya tadi mereka tatap-tatapan nih, kayaknya ada apa nih, nah misalnya begitu ya. Jadi ketika kita berespons, kita pikir peristiwa itu yang membuat aku begini. Ternyata risetnya mengatakan, teorinya mengatakan ada pola pikir sebenarnya yang membuat kita jadi berespons seperti itu. Sama seperti pemotor tadi, ada pola pikir yang membuat yang satu itu senyum-senyum, gitu ya. Lalu yang satu marah banget seperti itu sampai mencelakakan diri. Peristiwanya sama. Jadi malam ini saya ingin mengajak kita untuk melihat hal ini ya. Ada pola pikir apa yang selama ini mendominasi cara kita melihat peristiwa, cara kita melihat pasangan kita, cara kita melihat rekan kerja kita, cara kita melihat anak kita. Misalnya cara kita melihat anak kita adalah all or nothing, maka kita akan terus menuntut dia, ayo lah kok 8, kamu tuh mestinya bisa 9. Itu kan all or nothing. Bagi kita dia itu hanya pintar kalau 9. Kalau 8 tuh dia gak pintar. Maka harus terus didesak, harus les lagi, ini lagi, itu lagi. Nah itu cara berpikir all or nothing. Jadi apa nih yang selama ini sebenarnya kita pikir kita jadi, ih mama kesel karena kamu gitu ya. Lalu kita gak menyadari bahwa pola pikir kita sebenarnya yang menyebabkan seperti itu. Bukan semata-mata peristiwanya. Nah contoh nih Ahab ya. Ini Ahab bukan Ahas ya, beda lagi ya. Nah ini kan ketika Ahab dengan kasus Nabot ya. Ketika Nabot bilang aku gak bisa kasih tanah, dia kan pengen kebun anggurnya Nabot. Lalu Nabot bilang gak bisa, dan memang kalau kita lihat perjanjian lama kan memang gak boleh. Tidak boleh kita memberikan tanah pusaka, tanah warisan kepada orang lain. Itu harus menjadi milik pusaka turun-temurun. Jadi sebenarnya Nabot itu gak kurang ajar terhadap rajanya, memang itu aturan. Nah tetapi kan ketika si Ahab yang sebenarnya bisa dapetin dan dia juga sudah punya banyak tanah, apa yang ada di pikiran dia? Ketika Nabot gak mau kasih, dia langsung berbaring tempat tidur, lalu menelungkup ngambek gitu yang gak mau makan. Ngambek sampai istrinya yang ngebujuk-bujuk ya. Berarti mungkin dia punya pikiran itu all or nothing. Kalau aku gak dapet tanah ini berarti aku raja yang gagal. Mungkin itu yang ada di pikirannya.
Atau dia mungkin main reading, ini apa nih ya, kenapa, jangan-jangan dia emang sengaja nih mau mempermalukan aku nih, jangan-jangan atau apa gitu. Walaupun sebenarnya Nabot udah kasih tahu alasannya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Nah sebenarnya orang Israel udah ngerti banget kan aturan itu. Ya ini contoh di dalam Alkitab bagaimana ketika satu peristiwa terjadi bukan karena peristiwa. Jadi bukan karena Nabot semata-mata bilang enggak, tetapi ada pola pikir. Andaikan pola pikirnya Raja Ahab itu sehat, lalu dia akan oh iya ya, enggak, emang itu milik pusakamu, oke lah gitu misalnya. Atau aku juga entah apa yang akan dia lakukan di dalam ininya dia ya, apa namanya, sukunya dia kan. Ini kan hak untuk masing-masing suku itu kan sudah dibagi ya kalau kita lihat sejarahnya Israel. Nah, ini Daud yang tadi saya ceritakan. Nah, kita bedakan dengan ini Daud yang tadi ya, yang tentang Batseba. Oh, binti Eliam, anaknya namanya Eliam ya. Bapaknya namanya Eliam yang anaknya penasehatnya Daud. 2 Korintus 12 bicara tentang Paulus. Kita lihat bedanya ya. Ketika Paulus menyadari ada duri dalam dagingnya, hal itu mengganggu dia. Kita udah belajar ya 2 bulan lalu. Ketika ada sesuatu kita perlu terima apa adanya. Dan Paulus menerima apa adanya bahwa ini sesuatu yang mengganggu aku. Oleh karena itu dia berseru kepada Tuhan sampai 3 kali. Tetapi Tuhan menjawab bahwa bukan begitu. Menurutku memang itu harus ada supaya dalam kelemahan kuasaku sempurna. Nah lalu Paulus menerima. Artinya apa? Di dalam dirinya gak ada all or nothing kan. Pola pikir yang salah karena dia punya pola pikir yang sehat. Ketika ada duri, ketika orang yang all or nothing ya, cara pikirnya pokoknya kalau nggak begini maka pasti negatif. Kalau nggak positif, pasti, kalau bukan yang aku mau maka pasti aku gagal, pasti aku pecundang. Itu kan pola pikir yang salah. Paulus merasa bahwa bisa aku punya kelemahan, tetapi Tuhan tetap mengasihi aku. Aku punya duri di dalam dagingku. Bukan berarti aku gagal. Bukan berarti aku orang yang gagal. Gak apa-apa bisa. Nah itu adalah pola pikir yang sehat. Sehingga kemudian dia bisa terima gitu ya. Di dalam diri dia gak ada tuh misalnya kayak overgeneralization tadi ya. Satu peristiwa buruk membuat dia nanti kalau dia punya pola pikir itu mungkin dia akan berkata begini. Wah ini pasti nanti aku akan begini lagi. Tuh kan pasti begini. Misalnya dia punya pola pikir personalization. Dia menganggap semua gara-gara dia maka dia akan berkata ya ini gara-gara aku nih. Apa sih? Gara-gara aku sih. Aku sih gitu. Padahal jelas Tuhan bilang itu adalah untuk menunjukkan bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan. Jadi bukan gara-gara Paulus. Dan karena pola pikir Paulus sehat, ya dia bisa terima. Dia nggak punya perasaan yang seperti yang tadi itu ya di dalam pola pikir itu. Kita lihat contoh supaya lebih jelas ya. Nah misalnya ini, pasangan ngomong, suami misalnya ngomong, tolong dong beresin kamar. Ini mas saya cerita ya, itu berarti ya, pengalaman saya ya jujur aja. Tolong dong beresin kamar. Yang muncul di dalam kepala saya, setelah saya langsung muncul emosi negatif dalam diri saya. Setelah ini peristiwa udah cukup lama, setelah saya pelajari apa yang terjadi gitu ya. Saya jadi tahu akarnya itu dari mana. Yaitu karena bagi saya tuh tolong beresin kamar itu, ya bikin kesel, itu apa sih sebenarnya? Pola pikir apa sehingga kata-kata tolong beresin kamar tuh bikin jengkel. Ya, misalnya negative thinking. Tolong beresin kamar, kita dengernya apa? Maksudnya apa? Emangnya aku yang berantakin? Tolong beresin kamar yang sebenarnya bisa artinya gini, oh kamar berantakan, dia butuh aku untuk membantu. Kan udah simply gitu.
Tapi karena kita punya pola pikir negatif, maka maksudnya apa aku yang berantakin? Nah ini saya waktu itu langsung, apa sih maksudnya emang aku yang berantakin? Gitu, oh ya. Dan saya sadar, iya ya, aku negatif thinking ya. Padahal antara tolong beresin kamar tidak ada, kamu nih ngeberantakin kamar deh, ayo dong beresin. Gak ada kalimat depannya itu kan gak ada sebenarnya. Tapi pola pikir yang ada pada diri saya yang bikin akhirnya kedengerannya tuh jadi begitu. Coba kita lihat ada nggak yang relate dengan kita ya. Misalnya untuk mind reading. Tolong beresin kamar dong. Lalu yang kedengeran apa kira-kira? Kalau kita ini jump into conclusion, kayak kita baca-baca pikiran. Oh dia nganggap saya berantakan gitu. Padahal kalimatnya cuma tolong beresin kamar dong. Oh dia nganggap saya, jadi kita menebak-nebak. Apa sih yang dia pikirin? Itu kan karena kita punya pola pikir seperti itu. Walaupun bisa jadi nggak ada tuh di kepalanya. Suami saya menganggap saya berantakan, nggak ada. Cuma dia tolong dong beresin kamar. Gitu. Contoh yang lain, kalau kita punya pola pikir disqualifying the positive, jadi kita nggak bisa, kalau ada kita dipuji, kita apa rasanya kita nggak bisa menerima pujian gitu. Tapi begitu ada yang negatif, wah langsung gitu ya. Misalnya apa nih? Nah kan bener, saya bukan istri yang baik. Jadi langsung gitu negatif ya tuh kan. Walaupun sebelumnya mungkin suami ada ngomong, wah enak banget masakan kamu gitu misalnya. Atau misalnya bilang, wah makasih ya udah nyetrikain misalnya. Atau apa hal-hal, tapi begitu ada satu yang negatif. Nah kan benar aku bukan istri yang baik. Nah itu kan sebenarnya satu peristiwa ini yang membuat kita berespon karena kita punya pola pikir itu loh yang harus kita sadari. Aku tuh sebenarnya punya pola pikir apa? Sesuatu yang sering aku kasih makan ke otakku sehingga akhirnya itu jadi pola pikirku. Contoh misalnya yang lain, overgeneralization. Tolong beresin kamar dong. Lalu apa nih kira-kira ya pola pikirnya? Selalu aku yang harus kerjakan tuh kan. Ya emang lah story of my life. Jadi pengennya jadi istri, jadinya pembantu. Nah, gitu ya misalnya ya. All or nothing. Tolong beresin kamar dong. Kalau kita punya pola pikir ini, maka yang akan kedengeran sama kita apa? Karena dia menganggap saya berantakan, maka dia tidak mencintai saya. Karena all or nothing gitu. Jadi satu peristiwa itu rasanya gara-gara dikritik artinya dia. Padahal kan belum tentu ya seperti itu. Apa sebenarnya yang dikomunikasikan pasangan kita? Cuman tolong beresin kamar. Kalau magnification ya, membesar-besarkan. Tolong beresin kamar dong. Kira-kira apa nih? Habis ini apa lagi? Nyekat garasi, nguras toren, sekalian aja suruh ganti genteng. Ya gitu ya. Gitu jadi kesannya kayak ya begitulah ya. Kalau pikiran kita karena menganggap bahwa apa sih ini? Membesar-besarkan hanya soal urusan tolong beresin kamar dong. Gitu ya. Ada nggak tuh ya seperti itu ya? Pernah nggak walaupun mungkin contohnya nggak se-ekstrim ini gitu ya peristiwa sehari-harinya. Emotional reasoning. Tolong beresin kamar dong. Karena saya kesal. Karena saya nggak suka berarti dia salah. Karena aku kesel dengernya. Berarti salah tuh dia ngomong begitu. Gitu ya, emotional reasoning tuh begitu. Jadi kita menjadikan emosi kita tuh seperti jadi sebuah realita yang menunjukkan siapa dia itu, siapa pasangan kita itu ya. Padahal sih kita kesel karena kita punya cara pikir ini, emotional reasoning. Kita nggak pernah nggak mempertanyakan gitu ya, apa sih sebenarnya ini pola pikirku ini. Tapi kita udah langsung aja karena kesel ya berarti salah. Kamu sih bikin aku kesel gitu ya. Personalization, tolong bersihin kamar dong. Memang aku yang salah sih bikin kamar berantakan gitu ya. Apa aku iya sih memang aku. Iya sih ya, gara-gara aku nggak inisiatif sih ya, sampai kamu harus sampai nyuruh aku. Iya sih ya, memang sih ya. Mestinya aku lebih inisiatif, gara-gara aku sih ya, sampai kamu harus nyuruh ya. Begitulah personalization ya. Atau ini should, tolong beresin kamar dong.
Mestinya dia lihat kan aku lagi ngapain, gitu kan. Mestinya kan dia tahu ya, mestinya itu ya begitu ya. Sehingga tolong beresin kamar itu jadi sesuatu yang begitu mengganggu kita gitu. Kita pikir gara-gara suami ngomong begitu, padahal jangan-jangan karena pola pikir kita. Yang terakhir labeling ya, tolong beresin kamar dong. Memang aku gak becus. Sampai harus disuruh-suruh, emang gak becus. Ya inilah, ada personalization aku, seakan-akan selalu aku gitu ya. Nah kira-kira seperti itulah yang kita perlu pikirkan ya. Sehingga kita tuh kalau kita mulai menyadari ada pola pikir apa dalam diriku. Lalu kita belajar untuk memperbaikinya. Itulah yang akan menolong kita untuk enggak dengan gampang terbawa gitu loh. Seakan-akan kalau ada pikiran kita terbawa, kita selalu kayak kita enggak punya kuasa gitu atas pikiran kita sendiri. Atas perasaan kita sendiri. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan. Ini saya ambil dari kasus tersering di dalam konseling yang saya hadapi ya, konseling pasutri. Pikiran-pikiran apa yang menghambat ya ketika hubungan tidak harmonis suami istri karena salah satu enggan mengajak berhubungan intim ya. Itu ternyata walaupun peristiwanya misalnya ketika ada istri yang datang lalu dia merasa saya nggak ngerti apa gunanya saya menikah karena saya nggak mendapatkan kehangatan, keintiman yang saya butuhkan gitu ya. Oh gitu memang ya ketika kita berharap, ketika menikah akan ada selalu orang yang akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Memang ketika nggak didapat itu bikin kita gelisah ya, kan saya jawab begitu. Iya, apa yang membuat, apa yang terjadi ketika ibu meminta? Ya saya nggak pernah meminta, kenapa? Saya takut dia menolak. Oh, nah kelihatan pola pikir kan, pola pikir. Jadi pola pikir apa yang menghambat? Ternyata setelah sesi-sesi saya jadi tahu dari kecil dulu apa yang dia inginkan orang tuanya tidak pernah berikan. Dia mau sepatu apa diberikannya apa, enggak jelek-jelek yang ini aja. Dia mau les apa enggak dikasih. Jadi rupanya pola pikir itu bahwa apa yang aku inginkan tidak akan pernah aku dapat. Itu masih dibawa-bawa di dalam hubungan ketika menikah. Melihat suami kemudian enggak berani minta. Kalau nanti ditolak terlukanya kayak apa, lebih baik aku nggak bisa, aku nggak meminta, tapi aku menunggu, lalu berharap, lalu kasih kode-kode, tapi nggak berani, terlalu kelihatan, Pak. Gak bisa ngomong gitu ya. Nah itu namanya pola pikir. Nah apa nih? Yang kedua itu juga banyak terjadi. Konflik besar antara suami istri hanya gara-gara misalnya salah satu pihak ambil keputusan sendiri tentang anak mau disekolahin di mana. Begitu ditanya, kenapa? Iya, soalnya aduh nanti gitu kan ya. Begitu dilihat, oh ternyata pernah ada satu keputusan yang kemudian jadi berantem ketika dibahas. Debat berantem, gak selesai-selesai. Dia bilang, pasti nanti begitu lagi. Oh ini over generalization. Satu peristiwa bikin dia menyangka selalu begitu. Nah itu akhirnya jadi konflik besar. Si salah satu pasangan itu menganggap bahwa yang bikin konflik karena dia gak bisa diajak ngomong. Padahal sebenarnya jangan-jangan pola pikir kita tuh. Yang kemudian oh ternyata ketika dilihat oh banyak peristiwa. Nah membuat ketika peristiwa itu terjadinya sama siapa? Sama orang tua. Sama siapa? Sama teman kerja. Sama siapa? Sama teman komunitas. Dengan suami pernah? Enggak. Ya gitu, tapi pola pikir yang sudah terbentuk tanpa disadari kemudian mempengaruhi. Sehingga suami istri gak bisa menikmati. Lebih seneng misalnya nih, kalau misalnya pergi sama pasangan untuk hal yang harus-harus aja, belanja bulanan gitu misalnya ya, ngantar anak sekolah, acara keluarga, tapi giliran pengen hura-hura, pengen curhat, pengen nggak enak sama pasangan, pengennya sama teman-teman. Kenapa tuh begitu tuh?
Ternyata ada dan akhirnya jadi konflik gitu. Ternyata karena ada pola pikir, negative thinking. Pasti nanti gitu ya. Atau kecurigaan, banyak hal yang terjadi. Ada banyak lagi tuh poin. Saya hanya kasih segini, maksud saya adalah coba kemudian kita pikirkan. Apa peristiwa yang akhir-akhir ini misalnya terjadi pada diri kita di dalam relasi kita dengan pasangan yang membuat emosi negatif muncul. Lalu coba pikir selama ini ketika kita menganggap aku kesel gara-gara dia. Coba kita pikir jangan-jangan karena ada pola pikir yang salah yang selama ini kita biarkan menjadi pola pikir kita. Yang membuat akhirnya kita jadi tidak mampu ya berelasi dengan pasangan di dalam keintiman yang seharusnya menjadi hak kita gitu ya di dalam relasi suami istri. Nah, kira-kira itulah yang ya udah ya. Kira-kira itulah yang saya mau sharingkan ya. Nah, poinnya adalah kita perlu pikir pertama, apa yang selama ini kita kasih makan ke otak kita ya. Hal-hal yang terkait sesuatu yang kita sering menjadi negatif kah, kita gampang jump into conclusion gitu ya, menyimpulkan atau kita menduga-duga atau kita nggak bisa melihat hal positif yang kita lihat selalu negatif atau kita begitu nurut sama emosi kita pikir emosi kita pasti benar atau apa nih. Coba kita pikirkan, apa peristiwa negatif yang terjadi? Peristiwa ya, bukan peristiwa negatif. Peristiwa yang kemudian membuat kita berespons secara negatif. Lalu coba kita pikirin, sebenarnya pola pikirku apa ketika menghadapi peristiwa itu. Seperti contoh yang tadi ya, yang saya berikan. Dan mudah-mudahan itu bisa menolong kita untuk lebih mengenal diri kita. Dan itu akan membuat kita jadi punya semangat gitu ya. Oh ternyata ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Yaitu mengubah pola pikir itu. Sehingga kemudian kita bisa lebih mengontrol diri kita ya. Kita gak nyerah gitu loh. Kita gak biarin diri kita terbawa begitu saja sama pikiran kita. Karena kita tahu, oh aku selama ini pakai pola pikir yang tidak efektif. Yang efektif apa? Ya seperti Filipi tadi ya. Segala yang indah, segala yang manis, segala yang bajik, segala yang patut dipuji, segala yang adil. Pikirkanlah itu. Apa yang kamu lihat dari aku, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari dari aku, lakukan itu. Maka damai sejahtera Tuhan akan menyertai. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan selalu cukup buat kami. Di dalam begitu banyak hal yang tidak pernah sungguh-sungguh kami pikirkan tentang diri kami. Di dalam kecenderungan kami yang seringkali membiarkan diri kami terbawa begitu saja tanpa sungguh-sungguh memikirkan. Terima kasih untuk hal yang Kau bukakan Tuhan. Dan tolonglah kami ya Bapa agar apa yang malam hari ini kami renungkan bersama bisa menjadi salah satu cara, salah satu sarana anugerah Tuhan untuk mengubah kami, untuk menolong kami melihat satu sisi lagi dari diri kami yang perlu kami transformasi. Sehingga kami Tuhan bisa mengalami, bisa merasakan damai sejahtera Tuhan yang sudah Engkau tinggalkan bagi kami, yang dunia ini tidak bisa merebutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Apakah ada tanya jawab? Oke, terima kasih banyak Ibu Agape.
Saya enggak tahu ada berapa orang yang bertobat hari ini. Gitu lihat ya, ada tadi saya di belakang kan, saya jadi kan kelihatan. Ada yang kok jadi percekcokan ya. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya sebelum aib-aib kebongkar semua. Tapi ngomong-ngomong saya ingin tadi waktu sambil dengarkan penjelasan Ibu Agape, saya teringat satu kejadian. Ini termasuk cukup baru ya. Di awal September ini ada berita ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi ini kejadiannya di tanggal 1 September ya. Tahun 2023, barusan ini. Jadi Alkisah, kisah nyatanya, ada suami istri ya, namanya Otto dan Yumi Katayama, tinggalnya di daerah Nara, Jepang. Jadi pasangan ini jadi terkenal tiba-tiba ya. Sampai masuk ke sebuah acara program TV gitu ya, tayangin secara nasional, jadi orang jadi tahu gitu. Loh ini memang ada apa? Ternyata sang suami ini sudah tidak bicara dengan istrinya selama 20 tahun. Wah, luar biasa ya. Kenapa penyebabnya? Bukan istrinya selingkuh atau apa, enggak. Bukan masakannya terlalu asin atau basi, enggak. Penyebabnya karena dia merasa cemburu. Bukan cemburu karena istrinya dilirik banyak cowok lain, bukan juga. Dia cemburu karena merasa istrinya terlalu banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya dibandingkan dengan dia. Wah, ngambek dia ya, 20 tahun gak mau ngomong. Nah pertanyaannya sekarang itu masuk kategori mana? Kok jadi kuis ya? Enggak. Ya ini contoh ekstrim ya, bahwa yang error itu bisa jadi separah itu gitu ya. Nah oke, saya saat ini berikan kesempatan untuk kita teman-teman bekal yang ada mau mengajukan pertanyaan. Boleh silakan angkat tangan, saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Ya, 3 pertanyaan, 3 penanya. Bukan satu penanya, ada A, B, C, D, E, F, G. Enggak ya. Satu penanya, 1 pertanyaan dulu. Oke, siapa yang mau tanya? Oh itu Pak Jabar tuh. Oke, Pak Sijabat 1, ada yang lain? 2, oke. Siapa lagi? 3, Martin. Oke, silakan yang ganteng dulu Pak Sijabat. Ya. Minta penjelasan mengenai Yudas. Yudas Dengan Paulus. Oh, itu kan backgroundnya boleh katakan Yudas itu istilahnya sudah rohaniwan lah. Lingkungannya. Paulus bertolak belakang lah dengan itu. Tapi kenapa berbeda akhir ceritanya gitu loh. Maksudnya Yudas dan Petrus ya? Paulus. Ya. Oke, soalnya yang di slide tadi kan Yudas dan Petrus. Oke. Itu. Apakah ada kuasa lain selain tadi yang masuk ke sehari-hari dia dapat? Misalnya pendidikan. Apakah ada kuasa lain yang bisa mempengaruhi itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita lihat, ya betul ya, Yudas dengan Petrus. Dan Paulus. Paulus itu punya, Paulus tuh kalau saya lihat mirip-mirip Musa kali ya. Jadi dia dipersiapkan untuk sesuatu yang sebenarnya dia nggak tahu apa gitu kan. Musa itu kan ada di istana raja dengan segala macam ilmu perang dan lain-lain, Mesir gitu ya. Paulus juga begitu kan. Yang kemudian ternyata Tuhan sedang pakai latar belakang itu untuk satu pekerjaan yang benar-benar nggak terpikirkan sebelumnya gitu ya. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu Paulus kemudian menjadi rasul yang dikhususkan kepada kaum Gentiles ya, apa tuh? Non-Yahudi ya. Nah, pertanyaan Bapak lebih ke tentang apa yang mempengaruhi mereka sehingga
Apa Pak? Saya belum terlalu menangkap. Mm-mm. Oke. Kenapa kok Yudas jadi sedemikian? Kenapa Paulus menjadi? Ya kalau Alkitab sih saya rasa jawaban yang jelas ada di Alkitab ya memang karena intervensi Tuhan ya, karena aku memilih kamu. Karena Paulus itu memang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Makanya intervensi Tuhan itu pasti ada. Saya pikir ya hidup kita tuh kalau bukan anugerah Tuhan gitu ya. Memangnya kita lebih baik dari orang lain. Apakah saya lebih baik dari Bapak Ibu sekalian sehingga saya bisa ada di situ dan mengajarkan apa yang barusan saya ajarkan? Enggak. Tetapi ada anugerah tertentu ketika pasti Bapak Ibu sekalian punya panggilan untuk ada di area lain yang kemudian bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Ya itu panggilan intervensi itu. Saya mengalami banyak hal kayak roller coaster kehidupan saya gitu ya. Yang mungkin orang lain akan ngelihat, akan bilang kayak kasihan atau apa gitu mungkin ya. Tetapi ternyata itu kan kekayaan emosi yang sebenarnya Tuhan sediakan buat saya ketika sekarang saya masuk dalam pelayanan ini. Yaitu ada intervensi Tuhan di situ. Apakah apa yang saya alami itu semua peristiwa baik sehingga saya kemudian bisa punya hikmat untuk sharing di depan? Enggak, banyak pengaruh-pengaruh negatif, banyak keputusan yang salah, banyak hal-hal yang pengasuhan yang gak tepat yang saya alami. Tapi ternyata itu adalah modal. Karena Tuhan mengintervensi lalu manggil, kalau enggak ya nggak tahu saya sekarang ada di mana gitu ya. Saya pikir itu sih. Nah Yudas dari awal kan memang Alkitab juga mengatakan bahwa memang dia kemudian tidak ada salah satu di antara kalian, di antara kamu yang bukan gitu kan. Ketika Tuhan Yesus bicara di perjamuan akhir ya. Jadi memang dari mana, lalu apa gitu ya, nggak ngerti juga kita kan, tetap ada misteri Tuhan, kenapa begini dan kenapa begitu. Kenapa yang satu dipilih, kenapa yang lain enggak. Maka saya pikir tugas kita adalah ketika kita sudah dipilih, kita menyadari anugerah itu, lalu kita mau ngapain. Ya kalau nggak kasih pengaruh kepada orang, karena kita nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya dipilih, siapa yang enggak kan kita nggak pernah tahu. Ya jadi ayo kita bergerak. Mari kita mengubah diri kita yang selama ini mungkin jadi batu sandungan buat orang lain. Salah satunya pola pikir kita tuh yang kadang-kadang bisa jadi batu sandungan buat orang lain sehingga kita nggak menjadi orang yang efektif. Mungkin itu sih ya yang saya bisa sampaikan. Saya tetap berpikir bahwa walaupun misalnya ilmu psikologi mengatakan bahwa itu adalah hasil dari sesuatu yang sifatnya natural diri kita ya, bagaimana hal-hal itu terjadi, tapi saya tetap percaya sih kalau saya ya, bahwa ada kuasa Tuhan tuh ya yang membuat sesuatu yang misalnya begini, ketika saya dibesarkan ya itu memang saya dibesarkan banyak kritik misalnya begitu ya. Pola pikir negatif itu bisa saya pakai untuk apa gitu ya. Ketika itu terbentuk, ketika saya melihat semuanya negatif, itu bisa saya pakai untuk apa gitu. Ketika itu ada dalam diri saya, bisa saya pakai untuk menjadi cara pikir saya, atau kemudian kan itu bisa jadi pelajaran buat saya tuh untuk kemudian ketika saya menyadari, oh ada tuh pola pikir kayak gitu. Lalu ketika saya konseling itu membuat saya jadi lebih peka gitu. Oh ada pola pikir seperti itu. Gitu sehingga itu yang tadinya kelemahan, begitu kita kemudian melihat bahwa oh ini aku punya kelemahan. Tapi Tuhan ketika memberi anugerah menyadarkan saya tentang kamu itu berharga. Kamu merasa kamu gak berharga, tapi aku bilang kamu berharga. Lalu Tuhan izinkanlah terjadi peristiwa ini. Peristiwa itu yang membuat saya jadi iya ya ternyata aku berharga ya. Kenapa tahu aku berharga? Tuhan
kasih saya komunitas yang membuat saya bertumbuh. Tuhan kasih pasangan yang sangat tidak sempurna sehingga kami berdua bertumbuh gitu. Saya nggak jadi pasangan yang manja misalnya gitu. Dari peristiwa-peristiwa, oh benar saya berharga. Nah, saya mulai melihat pola pikir saya lah yang membuat saya merasa nggak berharga. Bukan ansih sayanya nggak berharga. Pola pikir saya yang selama ini saya pelajari. Nah lalu itu mau kita apakan? Begitu kita sudah mengerti bahwa oh ini adalah sesuatu yang selama ini Tuhan biarkan terjadi supaya saya ngerti saya butuh anugerah. Lalu Tuhan beri anugerah. Lalu saya mau berubah apa enggak? Kan begitu. Lalu ketika kemudian oke Tuhan, karena kalau saya punya pola pikir negatif terus saya nggak akan pernah berani melakukan apa-apa. Nggak mau nanggung resiko, takut dikritik orang dulu saya. Dia kenal saya belum terlalu lama sih Tirsa ya, tapi orang-orang lama ngeliat di tempat kerja saya yang dulu. Saya nggak pernah mau maju ke depan. Walaupun saya punya banyak gagasan, banyak ide, saya selalu nyampein ke orang lain yang maju ke depan. Kenapa? Takut dikritik, aduh nanti kalau salah, aduh nanti kalau jelek. Tapi kan terus ketika saya menyadari itu, aduh kalau pola pikir negatif ini nggak saya ubah, saya nggak akan bisa jadi alat yang efektif. Nah lalu itulah saya mulai belajar mengubah, belajar melihat pola pikir. Melihat ketika tidak apa-apa, dikritik nggak apa-apa. Ya iya memang saya masih ada lemahnya, tidak apa-apa. Nah itu mulai belajar tuh, terus mulai bisa menerima pujian. Iya terima kasih, mulai bisa gitu. Jadi mulai itu berubah sedikit demi sedikit. Nah tetapi kemudian pengalaman-pengalaman saya melihat segala sesuatu secara negatif ya itu jadi kekuatan saya di dalam menolong orang lain. Menyadari dia punya pola pikir yang sama seperti saya, gitulah kira-kira. Kira-kira gitu, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Saya tuh kadang punya kecenderungan ditanyaan jawabnya itu ya. Karena rasanya pengen ngejar gitu ya. Mudah-mudahan sambil sekalian menjelaskan ya untuk area lain. Terima kasih. Ya, thank you. Untung istri saya tahan kritik. Dia cuma nggak tahan dikit-dikit. Oke, yang pertanyaan kedua ya silahkan. Selamat malam Ibu. Ya, saya teringat 2 bulan lalu Ibu pernah menyampaikan yang saya diberkati dengan istilah yang Ibu pakai mengenai emosi. Bukan emosi positif atau negatif, tetapi emosi yang helpful atau unhelpful. Nah, kemudian saya mengaitkan dengan materi hari ini, apakah 10 cara berpikir tadi selalu negatif atau itu bisa menjadi helpful pada momen atau peristiwa tertentu dibandingkan jika kita selalu berpikir positif di dalam keadaan apapun. Karena yang saya tahu juga ketika kita selalu berpikir positif itu pun bahaya gitu ya. Jadinya kita gimana ya, yang nggak baik lah gitu. Jadi kayak kita nggak menghadapi realita yang ada gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya betul, memang saya juga lebih suka, menurut saya lebih tepat ya kita memakai unhelpful atau helpful emotion. Nah istilah positive thinking juga saya nggak pakai ya. Saya pikir yang lebih tepat adalah pengalaman positif. Pengalaman positif. Jadi bukan tentang kita membohongi ya, tapi itu juga bisa. Memang itu seringkali dipakai sama apa sih namanya tuh? Motivator ya. Banyak kan gitu, kalau kamu pikir positif pasti akan positif. Kalau kita bilang kita bisa pasti akan bisa. Bangun pagi katakan kepada dirimu, aku bisa, hari ini aku akan, gitu kan banyak tuh motivasi. Jadi kita mensugesti diri kita gitu ya dengan pikiran-pikiran positif. Saya pikir saya lebih cocok dengan pengalaman positif. Ketika kita beriman terhadap sesuatu itu datangnya dari mana gitu. Ketika kita meyakini sesuatu itu datangnya dari mana. Kalau hanya sesuatu yang sekedar kita itu jadi kayak angan-angan. Makanya saya katakan tadi pikiran kita itu bukan realita, itu hanya kata-kata yang membuat dia jadi realita ya kita sendiri. Ketika kita bilang kamu bodoh lalu kita melakukan hal-hal yang bodoh lah jadilah realita. Tapi kan sebenarnya ketika ngomong kamu bodoh, emangnya kamu bodoh apa benar kamu bodoh? Aku emang jelek, aduh aku jelek.
Lalu kita, aduh aku jelek sih, aku jelek. Jadi deh jelek beneran gitu kan. Karena kita meyakini kata-kata kita sendiri yang sebenarnya itu cuman kata-kata. Ingat gak sih yang saya kasih contoh lemon? Ingat gak waktu itu saya kasih contoh jeruk lemon? Pernah gak sih di sini? Hah? Saya pegang. Belum pernah sih kita dikasih jeruk lemon. Oh iya belum pernah. Iya oke saya kasih sekarang Pak. Jeruk lemon, belum ya? Jeruk lemon. Oh, tahu. Ingat ya? Jeruknya ada nggak? Gak ada. Nggak ada. Rasanya Kebayang. nyata ya, air liurnya keluar. Ingat nggak? Nih yang nggak hadir ya udahlah ya kenapa nggak hadir. Itu. Jadi sesuatu itu cuman kata-kata, jeruk lemonnya nggak ada. Kita cium, jeruknya seger ya. Potong 2, cium lagi, asam seger. Lalu masuk mulut tetesannya. Apa yang terjadi pada Bapak Ibu? Ya kan, keluar air liurnya gitu kan. Rasanya kayak yuk asyik gitu. Ada enggak? Enggak ada. Jadi apa yang ada? Kata-kata. Tapi kata-kata itu bisa jadi terasa begitu nyata ya. Jadi kita hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan pada diri kita sendiri. Kata otak kita tuh gak bisa membedakan. Gak bisa, oh itu cuma kata-kata gak ada buahnya. Gak usah keluar air liur, gak bisa. Otak kita tuh gak bisa membedakan. Gitu, jadi kita perlu hati-hati dengan kata-kata yang kita, nah itu kira-kira begitu ya. Jadi pengalaman positif sih sebenarnya ya yang kita, kenapa jadi ke kata-kata ya? Gimana tuh tadi urutannya? Kenapa bisa jadi ke situ tuh penjelasan saya. Jadi kan tadi tentang pengalaman positif ya, pikiran positif dan pengalaman. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi pengalaman positif dari apa yang kita alami, kita bukan mengandalkan kata-kata seakan-akan itu sebuah kebenaran. Tetapi pengalaman yang benar-benar kita alami. Nah, tetapi tentu saja kita harus kembali lagi ya kepada hal paling mendasar, yaitu nilai-nilai kita itu berdasarnya pada apa. Sehingga ada pengalaman yang memang gak perlu kita bawa-bawa kemana-mana. Karena gak sesuai dengan value nilai kita sebagai orang percaya. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang memang kita jalani bersama Tuhan itu yang perlu kita hidupkan gitu. Kita perlu hidupkan tuh, aku mengalami ini, misalnya kayak peristiwa saya pernah ketinggalan kunci, itu garasi terang benderang, kalau tahu rumah saya tuh pagarnya pendek, kelihatan jelas, kunci itu nancep di lubang, ketinggalan di situ nancep. Lalu saya kemana? Saya ke Jogja. Bisa tuh ada kunci di situ, kita baru sadar, udah sampai mana tuh baru sadar, jadi semalaman kunci menggantung. Gak ada maling. Itu kan hal-hal seperti itu perlu kita hidupkan, pemeliharaan Tuhan ya. Pemeliharaan Tuhan, itu yang kita ingat, kita hidupkan. Nah itu namanya pengalaman positif, bukan pikiran positif. Nah itulah kemudian yang akan mengubah pola pikir kita yang sering negatif. Nah karena yang kita hidupkan peristiwa negatif, maka ayo kita hidupkan peristiwa positif. Lihat pasangan kita, jangan inget-inget kalau dia lagi nyebelin. Tapi kalau dia lagi lucu, lagi duduk, lagi konyol, misalnya lagi duduk aja gitu, terus misalnya dia lagi ngeliat handphone sambil ketawa-ketawa, terus kita ngeliat ketawa-ketawa, ya dia ketawa-tawa sendiri gitu kan. Kalau pikiran negatif kan gitu, ngapain tuh dia chatting sama siapa tuh, kan gitu ya. Dia lucu ya, dia ketawa sendiri lucu, ya saya kayak gitu kan. Jadi kita memilih pikiran apa yang kita biarkan untuk hidup gitu ya. Terima kasih. Oke, thank you. Terus yang penanya ketiga, ya oke udah siap dia. Oh ya Bu, saya cuma penasaran aja sih. Tadi kan misalnya nih, anggaplah habis Ibu khotbah kita semua bertobat gitu ya. Jadi misalnya saya punya pikiran overgeneralization gitu ya. Jadi saya bertobat nih. Nah saya ulangi lagi lah, misalnya mau bahas apa gitu sama istri gitu. Kan selama ini misalnya habis bahas berantem gitu kan. Jadi saya bertobat gitu. Nah setelah saya bahas ternyata berantem lagi Bu. Nah jadi itu bisa gak sih saya pakai untuk konfirmasi? Berarti saya gak overgeneralization dong.
ini mah story of my life nih. Tuh kan, emang begini istri saya gitu. Ah bisa nggak begitu Bu? Oke. Ya, Oke. ya gitu Bu, maksud saya gitu. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi sebenarnya kita perlu tahu bahwa yang namanya pola pikir itu sesuatu yang begitu terus ya. Pola, jadi pola ya. Jadi bukan tentang satu pikiran single gitu ya. Tapi pola itu kebiasaan, kecenderungan, jadi begitu terus. Sekarang pertanyaannya, dari nikah berapa tahun Pak? Pengantin baru. Kita berapa tahun? Nah, saya udah nebak. Pasti nanya ke istrinya nih. Makanya saya nanya ke Bapak. Terus istrinya ngomong di Ibu. kepalanya, tuh kan dia nggak sayang sama saya. Kita hitung dulu. Berapa kali mau merit ulang tahun aja dia nggak ingat. 14. Tanggal dan bulan apa? Ingat kalau itu saya di ini ya. Oke. Maksud saya 14 tahun. Sudah berapa ribu keputusan yang diambil bersama. Berapa banyak percakapan yang dilakukan. Berapa banyak yang berakhir dengan bertengkar. Berapa banyak yang berakhir dengan pelukan misalnya. Nah cuman masalahnya kan yang bertengkar itu yang kita inget-inget. Masalahnya kan itu. Gitu. Nah, saya kasih contoh ya, ini saya cerita kejelekan saya ya untuk jadi contoh. Misalnya begini, saya tuh orang yang mengerti betul betapa saya banyak berubah ketika saya latihan mindfulness. Maksudnya untuk ya, sekali lagi itu bukan meditasi yang macam-macam yang saya pernah sharing di sini ya. Maksudnya itu adalah apa yang saya lakukan saya dan tidak membiarkan diri saya terbawa. Jadi saya memulai hari dengan pagi-pagi bangun, saya udah tahu kalau mepet pasti nanti gitu ya. Lebih baik saya selalu bangun jauh lebih pagi, jam 4:30 saya buka jendela, saya menghirup udara. Saya memasukkan sebanyak-banyaknya oksigen ke badan saya, ke tubuh saya lihat bintang yang indah, saya tersenyum, walaupun gak ada siapa-siapa saya tersenyum betul. Terus saya mulai bernyanyi, baca Alkitab, lalu saya mengingatkan diri saya bahwa engkau memulai bersama Tuhan. Ayat apa saya ambil. Nah begitulah saya biasanya memulai hari, sehingga saya ngehin diri saya bahwa saya sedang memulai hari itu adalah saya memulai perjalanan bersama Tuhan. Hari ini akan ada sesuatu tuh yang Tuhan ajarin ke kamu apa. Menantikan apa. Nah kira-kira gitulah. Satu kali saya gak siap hari itu. Jadi saya bangun, saya tidak bangun seperti biasa, saya bangun agak siang sehingga saya buru-buru. Saya pergi, saya tahu saya lagi gak siap, saya tahu Tuhan hari ini gak benar nih memulai. Tetapi karena ada yang harus saya kerjakan lalu saya nyetir, kan saya cerita ya salah satu masalah saya itu di nyetir. Nah benar tuh, memang sih harus ada peristiwa ini supaya saya tahu bahwa saya harus selalu bergantung sama Tuhan. Latihan psikologi itu ya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan tuh, ya itu cuman sekedar tools. Tetapi anugerah Tuhanlah yang membuat kemudian itu bisa. Jadi, intinya adalah kemudian saya jalan di tol, mau masuk ke apa tuh, bayar itu pintu tol. Nih ya ada 3 mobil dan semua sudah di jalurnya masing-masing. Begitu udah deket kon, kan ada kon ya biasanya pembatas pintu tol ya. Tiba-tiba mobil yang kiri motong masuk ke ini saya gitu. Masuk ke, ini kejadian beberapa waktu lalu ya, masuk ke jalur saya, kaget saya. Wah saya langsung tet, terus saya pindah ke sini terus saya buka jendela. Gitu kan, walaupun saya nggak mengucapkan apa-apa sih. Apa? Mobilnya apa ya waktu itu ya, gitu. Setelah peristiwa itu, terus saya langsung gini, inilah ya, begitulah yang terjadi kalau kamu tidak siap, kalau kamu tidak mindful. Tapi lalu saya biarkan diri saya memproses diri saya. Segala ilmu yang saya punya saya pakai. Jadi maksudnya gini, oke, tarik nafas, buang nafas, apa yang itu memang meredakan ya, meredakan sistem saraf. Langsung perasaan yang tadinya antara, ya ampun bego banget sih kamu, ngapain buka jendela, kamu ngapain, kalau di video
Sedangkan apa-apa masuk detik ya. Didetikan tuh ada istilah kata baru gitu kan. Bego banget sih, kamu tuh kurang tahu apa gitu ya. Bahwa itu konyol, maksudnya kurang apa pengetahuanmu tentang itu gitu. Selama ini kamu ajarin ke orang-orang, kamu gitu ya. Banyak sekali tuh saya memarahi diri saya sendiri. Tapi lalu saya pikir oke. Yang harus saya lakukan adalah saya menenangkan sistem saraf saya. Kemudian dengan narik nafas, kemudian saya katakan gini, kamu bukan orang munafik. Kamu orang yang mindful. Saat ini kamu tidak mindful. Gitu loh nih kalau saya menjawab pertanyaannya Pak Martin ya. Saat ini kita sedang bertengkar. Saat ini kita tidak sepakat. Saat ini. Udah. Bedakan rasanya dengan kalau berkata kepada diri sendiri atau kepada pas. Tuh kan emang selalu begini, emang udahlah inilah story of my life lah. Ya udahlah, emang udahlah. Memang bayangin rasanya dengan oke, sekali ini, saat ini kita tidak sepakat, kita bertengkar. Ya, saat ini kita bertengkar. Bedain rasanya. Dan itulah yang langsung saya rasakan. Set gitu ya ketika habis saya marah-marahin diri saya sendiri. Lalu saya mengatakan oke, setelah saya menenangkan diri, ini sambil nyetir tapi pelan-pelan ya. Karena kan gak mungkin saya berhenti. Tapi saya mengatakan enggak. Ketika sebelumnya saya kamu kayak orang munafik. Enggak, kamu tidak munafik. Memang kamu orang yang mindful. Saat ini kamu sedang tidak mindful. Saat ini. Nah itu yang akan menolong. Jadi bedanya kalau itu jadi pola pikir, maka itu selamanya jadi pola pikir. Gimana cara kita memotong supaya enggak terus jadi pola pikir. Ya gitu caranya. Saat ini. Iya saat ini. Saat ini. Gitu. Sehingga kita bisa mengatakan oh iya masih ada besok, masih ada lusa, masih ada saat-saat lain. Di mana kemudian kita jadi memperhatikan ternyata enggak berantem ya, ternyata. Gitu misalnya. Sambil tentu saja kita memperhatikan pola komunikasi itu minggu depan 2 bulan lagi ya kita bicara yang lebih ke area itu. Terima kasih Pak. Jadi saat ini kita bertengkar, masih ada besok. Dilanjutkan lagi. Saya kok nangkapnya berbeda ya. Oke. Itu pola pikirnya apa? Pola pikir yang ngaco ya. Oh, iya, mungkin udah ngantuk saya, mesti cari kopi ya. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih untuk atensinya, untuk pertanyaan yang disampaikan. Saya yakin semoga ya pertanyaan yang disampaikan itu tadi bisa kembali memperkaya kita dan juga memberkati teman-teman yang lain yang sudah mendengarkan. Oke, saya kembalikan ke